Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Psikologi Kepribadian. Jadi, perkenalkan dulu nama saya Nazria dan di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering banget dialami oleh mahasiswa akhir-akhir ini, yaitu fear of missing out atau yang sering dikenal sebagai FOMO. Oke, kadang kita tuh ngerasa harus ikut semua kegiatan, harus update terus, dan harus tahu semua yang lagi rame di lingkungan kita maupun di media sosial. Kalau enggak tuh kita bakal, ngerasa kayak ketinggalan jauh banget dari teman-teman. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Di sini saya udah panggil narasumber kita yaitu Alifa, yang bakal berbagi cerita tentang pengalamannya menghadapi FOMO sebagai mahasiswa. Halo Kak Alifa. Halo Nazria, halo juga teman-teman yang lagi nonton. Oke, gimana kabarnya Kak? Saya dengar-dengar akhir-akhir ini Kakak lagi di Palu ya Kak? Alhamdulillah baik. Iya betul, sekarang lagi di Palu. Ngapain tuh Kak di Palu? Kebetulan lagi ikut lomba poros intim mewakili kampus. Wih Kak, semoga dimudahkan ya Kak, dan semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang Kakak inginkan. Amin. Oke, makasih ya udah mau berbagi cerita di podcast kita kali ini. Sama-sama, semoga nanti ceritaku bisa bermanfaat juga ya. Semoga ya Kak. Oke, eee, sebelumnya kan kita tahu nih Kakaknya namanya Kak Alifah ya, tapi boleh kenalan lebih dalam lagi nggak? Atau mungkin ceritain sedikit tentang diri Kakak? Jadi namaku Alifa Muslimah. Saya adalah mahasiswa program studi bimbingan penyuluhan Islam semester 4. Oke, nggak apa-apa itu aja Kak. Ya nggak apa. Jadi berarti aktivitas akhir-akhir ini lumayan, padat ya Kak ya? Iya lumayan, kadang sampai bingung sendiri ngatur waktunya gimana. Oh ya. Oke, kalau boleh tahu, eee, Kakak pertama kali sadar mengalami FOMO itu kapan, Kak? Kalau dipikir-pikir itu kayaknya mulai semester 2 saat itu. Jadi waktu itu hampir setiap hari buka Instagram dan WhatsApp. Nah, lihat teman-teman punya story itu ada yang ikut seminar, lomba, organisasi, volunteer, dan mereka mendapatkan sertifikat ini itulah. Awalnya tuh biasa aja, tapi lama-lama kayak muncul pikiran, kok saya nggak ikut ya? Kayak gitu. Gitu ya, Kak. Jadi awalnya itu karena sering lihat aktivitas teman gitu? Iya, betul. Bahkan kadang habis bangun tidur yang pertama saya buka itu Instagram. Nah, kalau lihat teman upload kegiatan, langsung ngerasa kayak saya tuh kurang produktif orangnya. Oh, tapi Kakak pernah nggak sampai membandingkan diri Kakak sama orang lain gitu? Hmm, Sering banget, misalnya ada teman yang upload jadi MC seminar nasional, ada yang lolos lomba, ada yang magang. Terus saya langsung mikir, saya ngapain aja ya selama ini? Padahal sebenarnya saya juga punya kegiatan sendiri. oke, Kak. Waktu perasaan itu muncul biasanya apa sih yang Kakak lakukan gitu? Langsung cari-cari informasi sih. Misalnya kalau ada seminar langsung daftar, kalau ada volunteer ikut, kalau ada webinar juga langsung ikut. Pokoknya tidak mau kelewatan lagi deh. Wih, berarti hampir semua ya, hampir semua kegiatan Kakak ikuti gitu ya? Iya, padahal kadang sebenarnya tuh ngerasa nggak terlalu tertarik sama kegiatannya, cuma hanya karena takut ketinggalan aja. Loh, terus kenapa mau ikut, Kak? Karena takutnya nanti teman-teman itu punya pengalaman yang saya nggak punya. Ya ya. Takut ditanya ternyata saya nggak tahu apa-apa. Berarti lebih takut, tertinggal dibandingkan benar-benar butuh ya, Kak, ya? Iya, betul banget. Oke, jadi dari kasus tersebut kan pasti adalah dampak atau resikonya ya, Kak. Terus dampaknya di, akademik Kakak tuh gimana? Dampak ke perkuliahan Kakak tuh gimana? Jujur cukup berpengaruh sih, tugas jadi sering ditunda, belajar jadi kurang fokus, tidur juga makin malam karena kebanyakan scrolling sosial media, kadang lagi ngerjain tugas, malah buka Instagram. Mhm. Iya sih, tapi kalau secara perasaan atau emosional Kakak
kadang ngerasa capek, cemas, kadang minder juga, dan merasa belum cukup baik. Tapi pernah sampai burnout gitu ya? Iya, karena terlalu banyak kegiatan, akhirnya semua dikerjakan itu setengah-setengah, satu kegiatan kayak tidak diselesaikan sampai akhir gitu. Oke, menarik ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi kepribadian, sebenarnya perilaku ini bukan muncul begitu saja. Nah, salah satu teori yang bisa menjelaskan adalah teori Golden Output tentang traits atau sifat kepribadian. Jadi setiap orang tuh punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang memang senang bersosialisasi, ada yang sangat berorientasi pada prestasi, dan juga ada yang lebih mudah merasa cemas ketika membandingkan dirinya dengan orang lain. Oke, dari tadi cerita, Kak Alifah tadi, terlihat kalau dorongan untuk terus ikut berbagai kegiatan itu bukan hanya karena ingin berkembang saja, tetapi juga karena ingin merasa tidak tertinggal dari teman-temannya, gitu. Iya, betul. Saya juga baru sadar ternyata selama ini tuh lebih sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu yang sering terjadi pada mahasiswa akhir-akhir ini. Kadang tuh media sosial yang membuat kita, melihat pencapaian orang lain setiap hari, padahal kita tuh nggak pernah melihat perjuangan atau kegagalannya, gitu. Benar banget, yang kelihatan kan cuma hasil akhirnya ya. Ya, betul sekali, Kak. Jadi akhirnya kita merasa kayak semua orang tuh lebih hebat daripada kita. Sekarang tuh, setelah sadar bahwa Kakak ini mengalami fear of missing out atau FOMO itu, apa yang mulai Kakak lakukan akhir-akhir ini atau mungkin baru-baru ini, Kak? Yang saya lakukan itu mulai membatasi media sosial sih. Terus kalau belajar juga, motivasi supaya tidak terganggu. Terus sekarang sebelum ikut kegiatan, saya tanya dulu ke diri sendiri, ini kegiatannya memang saya butuh atau cuma takut ketinggalan? Oh, iya, itu pertanyaan yang bagus sih, Kak. Ya betul, karena ternyata nggak semua kesempatan itu harus diambil. Iya, betul sekali. Jadi setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi dari ceritanya Kak Alifa, kita belajar bahwa FOMO itu bukan sekedar takut ketinggalan tren saja, tetapi juga bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, bahkan kesehatan mentalnya. Hmm, dari sudut pandang psikologi kepribadian, perilaku seseorang dipengaruhi oleh karakter dan cara individu memandang dirinya sendiri. Karena itu, penting untuk mengenali diri, menetapkan prioritas, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ya, terima kasih banyak buat Kak Alifa yang sudah mau berbagi kisah atau pengalamannya pada hari ini, Kak. Sama-sama. Dan semoga dari cerita ini teman-teman yang nonton juga bisa lebih sayang sama dirinya sendiri dan gak terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kami teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.